Selamat siang, perkenalkan saya Fadli Ilham dengan rekan saya Dianova Teresa. Kami mahasiswa program studi arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu anggota Ikatan Arsitektur Indonesia dan berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Gregorius. Terima kasih Pak udah meluangkan waktu bagi kami untuk diwawancarai dalam rangka tugas seminar arsitektur. Baik Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan berkaitan dengan profil Bapak dan karya desain apa yang pernah Bapak buat, atau misalnya pernah kolaborasi dengan siapa aja nih Pak? Oh, okay. Iya, mungkin bisa jelaskan sedikit. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Gregorius Renamazia Bule. Basicnya itu saya S1 dari Universitas Katolik Sugio Pranoto di Semarang. Kemudian untuk karya-karyanya pas awal sempat jadi junior arsitek di bangunan katedral yang di Samarinda. Lalu untuk realnya itu ada di Gapura menuju Pampang startnya itu. Kemudian kolaborasinya itu dengan Pak Ical juga ada, sama beberapa rekan-rekan profesi arsitek seperti Pak Ari. Kemudian ada Bang Iwanul juga sempat kolaborasi. Lalu untuk project real yang sudah terbangun itu ada DLH yang ada di MT Haryono. Kemudian ada di daerah Perjuangan tuh ada rencana tuh kos syariah, mungkin sekarang ya lagi running itu. Dan sekarang nih lagi project lebih ke swasta sih, lebih ke swasta dalam artian ya estate, maksudnya hunian mungkin. Kalau boleh tahu Pak ya, gimana cara Bapak dalam memulai sebuah desain arsitektur itu gitu Pak, dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dalam Bapak membuat desain arsitektur? Biasanya sih kalau saya ya, untuk brainstormingnya itu awalnya tuh pasti terkait sama fungsi bangunan ini. Ini bangunan mau buat apa nih? Atau kayak misalnya mau buat rumah gitu ya, kan nggak mungkin kan tiba-tiba langsung kita mau explore desain dengan bentuk yang eksperimental, ternyata ini hanya untuk hunian. Jadi kapasitasnya tuh lebih ke fungsi duluan untuk di awal. Lalu setelah dari situ brainstorm sampai untuk lokasinya di mana, untuk penataan dan lain-lain. Terus juga apakah nanti ketika bangunan itu sudah terbangun di situ memberikan dampak ke sekitarnya. Seperti contoh ya, kita nggak ibaratnya kita ngebuat nih satu di tempat di area yang hijau gitu, tiba-tiba nge-crop semuanya tuh. Jadinya sebuah bangunan dan menimbulkan dampak efek banjir dan lain-lain. Itu kan secara garis besar bukan hampir sih. Ya ada penerapannya di daerah Samarinda. Lalu setelah itu ketika sudah didapatkan fungsinya, lalu untuk survei lokasinya seperti apa, terus juga penataan ruangnya, pola-pola ruang, pola zoning dan plotting lah itu kan. Apakah nanti membuat si penghuni ataupun si klien ini nyaman di dalamnya. Terus juga penataan bukaan dan lain-lain. Ternyata kita ngebuat bukaannya itu ternyata nggak terlalu terpapar matahari, jadi thermal di dalam tuh berpengaruh sekali. Gitu. Ya. Sebelum dari masuk ke desain itu ya terkait sama kebijakan dalam artian peraturannya. Entah itu di situ ada GSB-nya di situ, terus ada KDB-nya, KDH, lalu ada pertimbangan jarak bebas bangunan antara sisi kiri dan sisi kanan. Kan biasanya kalau misalnya ketemu klien tuh ya ini tanahnya segini nih, bisa dimaksimalin, tapi kan ada peraturan yang harus ditaatin kan sebelum masuk ke pengembangan desain. Oke, baik. Kalau begitu berarti bisa saya simpulkan ya Pak, berarti ini proses Bapak dalam mendesain itu bukan hanya tentang bentuk juga ya Pak. Betul. Berarti tentang konteks juga, fungsi dan pemahaman terhadap pengguna itu juga menjadi prioritas gitu ya. Benar. Saya pribadi setuju dan semakin paham bahwa arsitek harus mampu menyeimbangkan idealisme desain dengan kebutuhan dunia nyata di lapangan. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan ilmu yang Bapak berikan kepada kami. Sekian. Wawancara kami bersama Pak Gregorius hari ini, semoga wawancara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.